Di video ini gue bakal ngejelasin bagaimana cara penggunaan mesin Singer Talent 3323. Nah, Singer Talent ini mempunyai 23 pola jahitan. Ini jarak lompatan jahitan. Ini lebar kecil zigzag. Ini sama, ini untuk tension. Ini untuk tombol reverse mundur atau ngunci jahitan. Dan di sini ada fitur pemasang benang otomatis. Fitur pemasang benang otomatis. Pemasang benang pembuat lubang kancing satu langkah, alat pembuat lubang kancing satu langkah. Nah, bedanya dengan tipe Singer yang setara ini, misalkan 2273 polanya sama, dan bedanya Singer Tradition 223 bedanya di sini sistem skocinya dia pakai skoci tidur gini. Nah, jadi tidak seperti skoci Singer 2273 seperti model skoci mesin hitam, mesin lama konvensional. Ini sistem skoci yang baru, jadi tinggal masukin skoci ke sini, masukin alur benang ke himpitan sini, sudah bisa jahit, nggak perlu bongkar-bongkar skoci lagi. Sekarang masuk ke cara menggulung spool benang bawah. Pertama masuk sini, boleh memakai tutup yang besar atau yang kecil. Kita coba pakai yang besar ini aja. Tutup biar dia nggak lari kemana-mana benangnya. Masuk ke nih semacam besi kecil. Masuk ke kedua, masuk ke sini, putar searah jarum jam 1 kali. Nah, cara selanjutnya ambil spool. Kalau mau gampang atau mudah memasukkannya, caranya benang ini dijadikan satu, diputar. Setelah itu masuk dari tengah keluar, jangan dari tengah keluar, dari tengah bolong tengah sini. Ini ada bolong, tengah sini, keluar seperti ini. Benang taruh sini, dorong ke sebelah kanan, wajib dorong sebelah kanan untuk menggulung spool. Injak pedang, nanti dia akan putus. Kalau sudah penuh, dia akan manjat-manjat sendiri. Dorong ke sebelah kiri lagi, potong di sini. Di sini ada alat pemotong benang. Sekarang cara memasukkan spool ke tempat spool tidur ini. Pertama, masukkan sini spool. Terus setiap spool yang sistem skoci yang seperti ini, dia harus masuk ke sobekan, semacam coakan. Nah, ini seperti ini coakannya. Nah, coakan masuk. Nah, seperti ini. Kalau misalkan dia tidak masuk ke coakan, jahitan tidak akan benar. Misalkan hanya ditaruh seperti ini, dia nggak bakal bagus jahitan. Sekarang masuk ke coakan, tutup kunci. Cara tutupnya ini, yang ada tonjolan ini masuk ke sebelah kiri. Ini boleh sebelum dipancing benang, boleh ditutup dulu atau dibuka juga boleh. Sekarang cara pasang benang masuk ke sini pertama, sama seperti gulung spool. Tapi kalau mau gulung spool kan tadi masuknya ke sini. Nah, ini jangan masuk ke sini, tapi masuk ke belakang. Dua sini,
2 ke bawah. Nah ini jalur tension yang sering saya bilang. Kalau jalur tension itu semacam jepitan, jadi si benang itu harus masuk ke jepitan ini. Caranya biar ngebuka, angkat dulu sepatu. Nah setelah angkat sepatu ini masukkan, biar dia masuk ke si benang ini, masuk ke jepitan tension ini, ring ini. Setelah itu turunin sepatunya lagi boleh. Nah di setiap mesin jahit pasti ada pelatuk benang ini. Nah kalau misalkan pelatuk benang ini tidak muncul, putar di sini hand wheel ini putarnya nggak boleh mutar ke sini, nggak boleh, harus mutar ke arah depan sampai muncul seperti ini, Nah sampai muncul seperti ini. Nah ini bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri, masukin benang, turun lagi ke bawah, masuk ke kawat kecil ini, masuk kawat kecil. Cara pegang biar enaknya, dari kiri tarik, benang kiri tarik, yang kanan ambil sini. Nah masuk. Nah di sini ada sistem pemasang benang otomatis. Jadi satu sini turunin, dan setelah turun dorong ke kanan. Nah ini taruh di bawah. Jadi di alat ini, karena si benang ini bisa masuk ke lubang jarum, karena di alat ini ada semacam kawat kecil yang masuk ke lubang jarum. Caranya setelah itu tangan kiri dikendorkan, tangan kanan juga dikendorkan, jangan dipegas, tarikannya jangan dipegas, dikendorkan saja. Nah setelah itu taruh lagi ke atas. Nah ini ada, bukan tarik depannya ya, tapi tarik belakangnya. Nah, masuk ke tengah-tengah sini coakan. Nah sekarang putar lagi hand wheel ini untuk memancing benang bawah. Putar hand wheel. Nah setelah itu perhatikan ini, tarik. Nah di sini ada alat pemotong benang otomatis, jadi nggak perlu gunting lagi, cukup di sini aja. Nah sekarang kita coba jahit. Nah ini untuk pengaturan pola jahitan. Misalkan mbak-mbak atau agan-agan mau jahit lurus, pakai pola yang ini. Nah di sini ada pola hitam sama biru. Misalkan warna hitam, mulai polanya dari angka 1 sampai 4. Tapi misalkan mau warna biru, putar dari 0 putar lagi ke kiri sampai di S1. Dia nggak bisa diatur jarak lompatan. Kita coba jahit lurus biasa, standar 2,5. Nah ini untuk jahit lurus, biar posisi jarumnya di center, ini di 0, karena ini nggak bakal berfungsi kalau untuk jahit lurus. Kecuali untuk pakai pola-pola lain seperti zigzag, ini berfungsi untuk lebar zigzag jahitan. Sekarang kita coba jahit lurus. Coba mulai jahit. Biar awet mesin jahit, si pertama mulai jahit itu jarum harus di bawah. Jahit lurus. Ini jarak lompatannya mau di renggang atau rapat. Jahit lurus. Nah sekarang kita coba yang sebelahnya. Jadi satu titik ini dia mewakili 2 pola jahitan. Kita pakai yang biru. Jaraknya tidak bisa diatur seperti pola warna hitam. Pakai yang biru ini. Ini double gambar, seperti gambar ini double. Dia lurus di double. Sekarang kita pakai pola zigzag sebelahnya. Pola zigzag. Ini jarak lompatannya mau rapat, renggang, dia harus ini. Nah ini yang tadi kita coba fungsi ini, kan kita coba di 2. Jaraknya di 2 juga sama. Nah 2 kecil pasti zigzagnya. Kita coba perbesar di 4. Kita coba perbesar lagi di 6. Dia berpengaruhnya seperti ini.
Tadi kita coba dua kecilnya seperti ini, lebar zigzagnya, lebar ke sampingnya. Kita coba 4 seperti ini, kita coba 6 paling besar seperti ini, zigzag. Nah, zigzag ini bisa dipakai untuk bordir aplikasi. Misalkan mau nempel aplikasian, agar-agar mau nempel aplikasian. Sebenarnya kalau misalkan untuk lebih bagus lagi, Pak, ada sepatunya khusus sepatu aplikasi, sepatu satin foot. Ini di 6. Jaraknya kita mainin dekat angka 0, tapi ini bukan di 0. Kalau di 0 dia jalan di tempat dekat angka 0. Jadi kita tinggal ngikutin aplikasinya seperti apa. Mau dibesar kecilin boleh. Hasilnya seperti ini. Mau lebih rapat lagi boleh, dekat angka 0, asalkan jangan di 0. Nah, sekarang masuk ke lubang kancing. Kalau misalkan untuk yang lain-lain sama, kan pengen gambar ini sama seperti tadi yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya, pakai pola zigzag, pakai pola ini jaraknya di sini ngaturnya, sama ini bisa kecilnya. Kalau yang biru nggak bisa diatur jarak lompatannya. Sekarang cara membuat lubang kancing. Cara membuat lubang kancing. Nah, buka sepatu ini. Buka sepatu ini, lepas, kelihatan. Nah, setiap sepatu mesin jahit dia ada besi tengah seperti ini. Besi tengah seperti ini. Nah, besi tengah ini ditaruh di sini, dipasin dengan ini. Nanti kita coba. Nah, ini one step button hole itu. Jadi misalkan mbak-mbak atau agan-agan mau buat lubang kancing, contoh kancingnya cukup dimasukkan di sini, nanti dia ngukur sesuai ukuran kancing yang ditaruh di sini. Jadi membuat lubang kancing sesuai ukuran di sini. Nah, besi tengah harus masuk pas cowakan yang ini. Nah, harus sampai klik. Nah, kalau ini pemasangan sudah benar atau enggak, coba aja diangkat sepatunya. Kalau misalkan dia ngikut berarti udah benar. Ya, sekarang coba kita membuat lubang kancing. Jangan lupa alatnya diturunkan. Sudah diturunkan, jangan hanya diturunkan tapi dorong ke belakang. Setelah itu kita coba lubang kancing. Pakai pola yang kotak seperti ini. Jaraknya di antara 0 sama 1 yang merah ini. Ya. Nah, ini untuk besar kecil zigzagnya sama ya. Besar kecil zigzag, misalkan lubang kancing anak kecil biasanya dipakai di 3, kalau dewasa biasanya di 6. Dia lebih tebal. Bisa di standar aja di 4. Ya. Nah, kalau misalkan udah sampai ke titik awal tadi jahitan, berarti dia udah selesai. Jadi dia seperti ini misalkan jahit. Nah, dia mengukur sesuai ukuran kancing. Pas dia sudah balik lagi dan sampai sudah titik ujung sini lagi, udah sampai di titik ujung sini lagi, udah balik lagi, berarti dia udah selesai. Angkat sepatunya. Ini tinggal kita dedel. Nah, dia mengukur sesuai ukuran kancing yang disimpan di sini tadi. Nah, ya, dia ukur ukuran kancing. Stop. Sekarang cara pasang kancing. Cara pasang kancing harus pakai alat ini. Nah, di sini ada dua sisi, yang di sini misalkan ke bawahnya lebih panjang dari patokannya tonjolan ini, dan ini lebih pendek. Jadi si tonjolan ini masuk ke sini. Yang depan sini yang pendek ada di kita. Ini bisa fungsi untuk pasang kancing dan bordir manual yang pakai pemidangan. Sekarang kancing menang lagi karena ini ditutup. Nah, ini fungsinya untuk menahan si gigi. Jadi si gigi itu ditutup ini biar bahan nggak jalan. Karena kalau pasang kancing itu kan harus diam bahan. Kancing menang. Nah,
ini alatnya, alat untuk pasang kancing. Sama, setiap sepatu ada besi tengah seperti ini. Sampai klik. Nah. Masukkan bahan, misalkan kancing tidak masuk seperti ini angkat sepatu masih bisa diangkat kan? Masih bisa diangkat. Nah, angkat sepatu masih bisa diangkat. Nah, tapi harus ditahan dengan tangan. Ya, pasang kancing. Nah, ini kancing masuk, terserah mau posisinya plus atau standar biasa. Yang penting dua sisi berlawanan. Pakai pola zigzag. Ini udah nggak pengaruh lagi pakai pola zigzag. Ya, ini udah nggak pengaruh karena jaraknya udah ditutup pakai sepatu ini, jadi nggak bisa diatur jaraknya. Berpengaruh ini sini. Kita coba akan di 3. Sudah masuk. Patokan yang penting yang satu masuk ke lubang, sudah masuk ke lubang jarum. Satu sudah masuk. Kedua misalkan dia mentok seperti ini. Anda hanya perlu mengatur lebar ini sampai dia mengukur ke sini ke lubang sebelahnya, lawannya. Nah, pakai tangan dulu ya. Setelah pakai tangan sudah pas, baru pakai pedal. Putar bahan lagi, sama seperti awal. Coba pakai tangan dulu, sudah masuk dua-duanya karena tadi udah pas ya ukurannya. Yang penting di sini 3. Sekarang selesai itu mau dipakai jahit lurus boleh untuk kunci jahitannya biar lebih kuat. Ya, ya selesai. Sorry, ini tadi hasil jahitannya, hasil pasang kancing. Sekarang lanjut ke bordir pemidangan. Kalau misalkan bordir pemidangan ini sebenarnya kalau bagus ada alat namanya yang berdiri foot. Nah, cuman misalkan nggak pakai alat ini juga bisa. Caranya lo copot sepatu ini, lepaskan seperti ini. Dudukannya juga beserta dudukannya. Nah, setelah itu masukkan bahan bordiran. Jangan lupa diturun sepatu. Ini diturunkan pakai pola zigzag. Ini boleh diatur besarnya, bebas. Kita misalkan mau gambar apa saja bebas ya. Kalau ini free motion bebas. Sebenarnya saya tidak punya keahlian di bordir, ini hanya cara penggunaannya saja. Nah, saya nulis wajar. Ya. FA seperti ini hasil ya, selesai. Nah, kebanyakan terakhir itu kebanyakan cara ganti jarum, kebanyakan yang pakai mesin jahit itu mesin jahitnya dibilang rusak padahal enggak, sebenarnya di sini aja kebanyakan. Biasanya nggak masuk ke jahitan kurang bagus itu nggak masuk ke sini, bukan nggak bagus ya, malahan nggak bisa jahit, numpuk benang. Nggak masuk ke tension sini, kejepitan tadi nggak masuk ke sini, pelatuk, salah masang jarum. Nah, ini masang jarum itu ini ada posisi gepeng sama lonjong. Yang gepeng itu ngadepnya ke sana, ke arah sana. Yang lonjong ini ngadepnya ke depan kita. Seperti ini. Gepeng ngadepnya ke sana, yang gepeng ngadepnya ke sana. Gepeng sampai mentok baru kencengin. Kalau untuk selebihnya agak bisa coba-coba di rumah sendiri.